Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi arsala rasulahu ma'al kitabil mubin wa dinil qawim. Arsalahu basyira wa nazira wa da'iyan wa sirajan munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin, Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, kita mulai dengan mengucapkan kalimat thayyibah alhamdulillahirabbil alamin sebagai wujud dari rasa syukur atas rahmat yang selalu kita terima dari Allah. Kemudian berselawat untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak Ibu hadirin sekalian, kurang lebih setengah bulan lagi kita kembali ketemu dengan bulan suci Ramadan. Artinya hari yang tertinggal menjelang Ramadan itu sangatlah baik jika kita pergunakan untuk mempersiapkan segala sesuatu yang patut dan mungkin kita siapkan sekaitan dengan kesempurnaan ibadah kita di bulan Ramadan. Dasar kita adalah Ramadan ila Ramadan. Ramadan ke Ramadan itu nanti di akhirat mujassadan. Jadi bulan Ramadan itu nanti di akhirat dia akan berbentuk satu jasad. Ada yang menafsirkan dia akan berbentuk kendaraan. Kemudian kendaraan itu akan dinaiki oleh orang yang mempuasakannya. Jadi kalau kita di bulan Ramadan terus berpuasa, maka setiap Ramadan yang kita lalui itu akan menjadi kendaraan. Itulah yang akan kita tunggangi atau kita naiki nanti untuk raun-raun di akhirat. Kemudian mendarat persis di pintu surga, selangkah langsung masuk surga. Ini baru bisa kita peroleh apabila setiap Ramadan itu kita lalui dan dapat kita amalkan secara sempurna. Nah, jadi diharapkan dari setiap Ramadan yang kita lalui itu makin ke belakang makin sempurna. Jangan Ramadan demi Ramadan itu sama saja kesempurnaannya dengan Ramadan tahun lalu. Jadi sebaiknya ada kemajuan. Sehingga nanti yang paling pramadona, yang paling sempurna itu adalah Ramadan terakhir dalam hidup kita. Nah, bagaimana caranya? Anggap saja Ramadan ini Ramadan terakhir bagi kita. Nah, sehingga ada kita termotivasi untuk menyempurnakan Ramadan itu. Bapak Ibu hadirin sekalian, kenapa kita begitu antusias? Bahkan Nabi sangat memerintahkan kita untuk menyambut Ramadan ini. Nah, karena man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu 'ala nira. Itu Nabi kita bilang. Siapa saja yang gembira hatinya menyambut bulan suci Ramadan, itu haram tubuhnya disentuh neraka. Nah, coba bayangkan oleh Bapak Ibu, dengan modal kegembiraan kita nggak masuk neraka lagi. Nah, kalau tidak masuk neraka pasti masuk surga. Karena tempat di sana hanya dua, kalau tidak neraka ya surga. Jadi kalau tidak masuk neraka ya masuk surga. Nah, apa modalnya? Gembira dengan datangnya Ramadan itu mengakibatkan kita masuk ke surga. Nah, Bapak Ibu hadirin, tentu gembira di sini tidaklah sembarang gembira. Tentu gembira yang punya dasar
yang sejalan dan sejiwa dengan Ramadan itu. Nah, apa yang menjadi kegembiraan kita menyambut Ramadan itu? Sebenarnya banyak hal Bapak Ibu yang bisa diuraikan dan disampaikan yang menjadi dasar kegembiraan kita. Tapi yang paling utama itu begini. Perjalanan panjang yang kita lalui di dalam hidup, mulai wa'lai sampai nanti kita meninggal, bahkan sampai ke akhirat. Itu perjalanan panjang yang kita harapkan itu terminal terakhirnya ya di surga. Nah, saya rasa tidak akan beda kita di situ. Terminal terakhirnya ayo masuk surga. Ini sesuai dengan doa yang selalu kita senandungkan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ya Tuhan, berikan kami di atas dunia kebahagiaan, di akhirat kebahagiaan, dan hindarkan kami dari azab neraka. Maksudnya masuk surga. Ini kan doa sapu jagat. Apapun doa yang kita baca, pasti kita tutup dengan ini. Di apapun makannya, minumnya teh betul sosro. Nah, kayak gitu. Nah, doa minta keselamatan anak, doa minta anak lulus dari ujian, doa rumah tangga kita sakinah mawaddah warahmah, doa rezeki kita murah, tetap penutupnya adalah doa itu. Nah, makanya dinamakan dengan doa sapu jagat. Karena di sana itu ada inti yang kita inginkan. Apa itu? Masuk surga. Nah, ternyata Bapak dan Ibu, kunci yang paling gampang itu untuk masuk surga ada di bulan puasa. Ada di bulan Ramadan. Di bulan-bulan yang lain nggak ada. Di Syawal nggak ada, Zulqa'dah nggak ada, Zulhijjah nggak ada, Muharram, Safar, sampai Sya'ban nggak jumpa. Tetapi ditemui di bulan Ramadan. Nah, apa itu? Ada dua syarat utama untuk masuk surga. Kalau ladunan dua kok Pak Ibu itu surga dari tangan. Dan itu ada di bulan Ramadan. Nah, jadi kaji kita sebenarnya adalah kaji paling puncak. Hanya dua syarat untuk masuk surga. Dapet nan dua kok surga dari tangan. Saya sangat yakin kita akan sepakat untuk ini. Nah, mana dia yang dua itu? Pertama, syarat untuk masuk surga itu adalah ada ibadah. Itu syarat tamu. Ada ibadah. Kalau Tuhan tidak ada ibadah, jangan mimpi siang bolong masuk surga. Karena syarat utamanya ada ibadah. Nah, lalu yang kedua apa? Yang kedua syarat untuk masuk surga itu bersih dari dosa. Sudah itu. Kemudian ada ibadah. Yang kedua bersih dari dosa. Saya jamin kalau yang dua ini sudah dapat, masuk surga itu. Bersih dari dosa, kemudian ada ibadah. Atau dibalikkan. Ada ibadah, kemudian bersih dari dosa. Kalau dosa masih banyak, ibadah tipis pula, ya kita nggak jamin lah. Nah, kedua-duanya ada di bulan Ramadan. Kenapa? Karena Ramadan itu namanya banyak. Tapi yang paling populer itu ada dua. Syahrul ibadah wa syahrul maghfirah. Bulan ibadah dan bulan keampunan. Syawal tidak bulan keampunan. Muharram, Safar tidak bulan keampunan. Bulan keampunan adalah bulan Ramadan. Bukan berarti di bulan-bulan yang lain tidak ada ibadah. Ada, tapi beda dengan di bulan Ramadan. Jadi ada ibadah, kemudian bersih dari dosa. Mari kita kupas satu persatu. Nyo selesai nandu ko api padam puntung anyui Isa masuk ngaji selesai. Nah, ya. Kita masuk yang pertama, syahrul ibadah, bulan ibadah. Tadi sudah disampaikan bukan berarti di bulan-bulan yang lain tidak ada ibadah. Tapi di bulan Ramadan itu di samping banyak ibadah, di sana juga ada ibadah istimewa. Ini dua macam Pak, ada ibadah istimewa dan ibadah diistimewakan. Itu hanya ada di bulan Ramadan. Sekarang kita masuk dulu kepada ibadah istimewa. Ibadah istimewa di bulan Ramadan itu ya namanya puasa. Apa istimewanya ibadah puasa ini? Nah Bapak Ibu sekalian,
Pertama, istimewa ibadah puasa itu adalah sekali marangku dayuang dua tang terbaik. Itu budaya. Jadi sekali kita menunaikan ibadah puasa, dua manfaat. Itu makanya istimewa ibadah puasa. Apa manfaat yang dua itu kalau kita mengajarkan ibadah puasa? Pertama, ibadah puasa itu pahalanya sangat besar, dilipat gandakan. Malah menurut keterangan Rasulullah, kullu amali medi Adam lah. Setiap ibadah anak Adam itu adalah untuknya. Ini dalam penafsirannya disebut ganjaran pahala Allah berikan lewat malaikat saja. Di kalau kayak gini lewat kamu aja lah, hal gitu. Ringan. Sholat, zakat, haji itu lewat malaikat saja. Illa saum, kecuali puasa. Fa innahu li, ibadah puasa itu adalah untuk saya, kata Allah. Wa ana ajizibih, dan saya yang langsung memberikan balasan. Jadi kita suruh malaikat itu berbaris, lalu kita tanya satu persatu, tak satu pun yang tahu berapa ganjaran ibadah puasa kita. Yang tahu hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, akibatnya dalam penafsiran kita lihat, setelah ditimbang dosa pahala, nanti sampai di akhirat, belum ada yang kita balik dari situ satupun. Dilihat dari opsi awal, ini orang masuk neraka. Tapi kemudian ada malaikat, tunggu, kata malaikat itu. Kenapa tunggu? Ini ada satu karung lagi, Allah bilang milik dia. Diletak oleh timbangan satu karung. Oh, melonjak timbangan itu. Amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Akibatnya timbangan kebaikan yang menjadi berat, maka dia fi 'ishatir radiyah. Akhirnya dia menjadi berada pada kehidupan yang diridhoi. Masa surga kayak kejadiannya. Akibat ada satu karung tadi. Akhirnya sampai dalam surga, karung itu dilihat, ternyata isinya adalah ibadah puasa, ibadah puasa, ibadah puasa. Nah, kan istimewa itu. Alangkah ruginya kita kalau tidak menunaikan ibadah puasa. Kan yogi birawa itu. Dengan datangnya ibadah puasa. Kemudian yang tak kalah pentingnya lagi Bapak Ibu, kenapa kok begitu istimewa ibadah puasa? Karena ibadah puasa adalah ibadah sirriyah, ibadah yang tersembunyi. Kenapa dikatakan ibadah yang tersembunyi? Karena kita tidak bisa tahu orang itu sedang puasa atau tidak. Ibu bisa kenal orang itu sedang sholat atau tidak sholat. Kenapa? Kelihatan rukuk sujudnya. Tapi orang yang sedang berpuasa, umpamanya sore-sore, pukul 3, seluruh bundul lah buka. Ada yang masuk, kan belum saat berbuka itu. Masuk bertiga. Yang bertiga itu puasa cuma satu orang. Tapi beliau tidak bisa menentukan. Kau nombor 2, kau tidak puasa, tidak bisa. Sebab orang berpuasa dengan orang tidak berpuasa, nyaris tidak ada beda. Kan bisa dibedakan kalau orang berpuasa itu tenaganya agak lemah, Ustaz. Kemudian bibirnya kering. Itulah kaji yang ke-27 tuh. Dilama-lama lah badan mantuk tuh. Dia bibi badak. Selesai itu. Malah di sisi lain ada orang yang berpuasa lebih kuat ketimbang yang tidak berpuasa. Karena orang berpuasa fokus. Lepati makan, lepati minum. Tidak ada kerjaan. Tidak ada pemikiran dalam berpuasa seperti itu. Coba kalau di bulan carai wak karyo. Kalau patik minum abi hari sajam, merokoklah sebatang. Nah, takut-takut dulu. Ramadan tidak ada itu. Jadi kita nggak tahu sama sekali. Ibadah sirriyah, ibadahnya tersembunyi. Bukan hanya itu Bapak Ibu. Ibadah tersembunyi itu menurut karakternya sangat sulit ditulari oleh penyakit riya. Sangat sulit penyakit riya menulari ibadah sirriyah. Kalau sholat ibadah nyata, gampang ditulari riya. Allahu Akbar. Dilihat oleh orang. Orang banyak belakang cantik Allah Akbarnya.
Kita sujud, dia sujud. Sholat sunat ini, kita sujud, dia sujud. Enggak mungkin lah kita sudah duduk sedangkan dia belum, ditunggulah dia agar kita terlihat lebih taat. Lama sujud ya Pak. Ternyata dia nunggu kita pula. Alamun yang sesalamu abadu. Bisa terjadi seperti itu. Karena ibadahnya kelihatan. Kan seperti itu. Ada kotak yang berjalan sedekah. Terlihat teman sebelah 1.000. Cuman 1.000. Awak 5.000 kan, ada hitung kan nyestek dulu, akan bisa. Atau mungkin kita berniat cuma 1.000, dia 5, enggak mungkin tukar lagi dengan 5.000. Kan mudah ditulari oleh ria, karena kelihatan. Kan seperti itu. Sang setan juga gampang membisikkan ke kita, hai imam, baguskan ayatnya, dia ada di belakang tuh katanya. Coba kalau ibadah puasa, tidak bisa. Ibadah puasa tidak bisa. Kenapa? Tersembunyi. Kalaupun ada niat kita untuk neko-neko, buat curang, banyak pintu terbuka untuk itu. Sabi main Pak. Sepakat ulama mengatakan berkumur-kumur itu tidak membatalkan puasa. Asalkan tidak tertelan. Nah coba kalau kita ingin buat curang. Berkumur-kumur awak separuh keluar, separuh masuk. Kan bisa saja. Berkumur-kumur agak 6 kali. Lepas dahaganya sudah. Pasti orang nggak tahu. Dan orang juga tidak akan mengamati. Kok kumur-kumurnya gitu? Tidak ada itu. Tapi kita nggak mau mengerjakan itu. Kita mau mengerjakan itu. Ikhlas. Makanya ibadah puasa sangat sulit ditulari oleh penyakit ria. Sehingga apa yang kita temukan di lapangan, walaupun itu tidak tepat sesungguhnya, dia tidak sholat, tapi dia tetap puasa. Kita jumpai itu. Ada kan? Ada yang kalau semayang, yo nggak payah berarti kalau puasa insya Allah nggak tinggal. Walaupun sebenarnya itu tidak tepat. Tapi kita jumpai. Kalau semayang ya cok tinggal apalagi subuh aja. Tapi kalau puasa aja ditanya oleh, sajak mulai barakah sampai gini, puasa terlebih. Begitu nikmatnya ibadah puasa. Apalagi kalau seandainya kita berkebun kentimun di atas bukit Tui, panen kentimun sendirian. Hari jam 3:30 deh panen oleh urabi. Dilapi agak 3 kan tak tahu orang. Ya nak, rasanya yang lapi agak 3. Tapi kita nggak mau mengerjakan itu. Makanya pahalanya bagi yang sedang berpuasa itu sangat besar. Para ahli karakter mengatakan bahwa ibadah puasa adalah satu ibadah yang sangat bergaris lurus dengan mendidik karakter kejujuran. Bukankah jujur itu sangat penting dalam hidup siapapun kita, dimanapun kita berada. Apabila hidup disemai dengan kejujuran, aman kita. Orang yang jujur di dalam hidup temannya pasti banyak. Makanya kata-kata jujur yang dalam bahasa Arabnya sidik, itu akar katanya dekat dengan sodik. Sodik artinya teman, sidik artinya jujur. Pertemanan itu akan ada, sodik akan ada kalau ada sidik. Jadi teman itu akan menjadi akar kalau saling mempercayai. Garis lurusnya jujur. Itu akan diperoleh dengan puasa. Kan jujur. Awak berkumur-kumur, ya ndak mau awak menelan deh. Kenapa? Mungkin teman kiri kanan nggak tahu, tapi malaikat tetap mencatat. Ditelan sedikit, kata malaikat. Nah itu ibadah syariah. Itu ada di bulan Ramadan. Pasti kita kerjakan. Tambah lagi Bapak Ibu, ini puasa hukumnya wajib. Mau nak Bapak Ibu, saya paksa masuk surga, mau enggak? Pasti mau. Jangan dipaksa masuk neraka. Maka wajib kita menunaikan ibadah puasa itu keuntungan besarnya untuk kita. Coba kalau ibadah sunat, puasa sunat maksud saya, Senin Kemis, itu beratnya banget itu. Bagus itu, iyo dari 50 orang di rumah tua seorang puasa. Hanya nyemadoan capak tu kawak.
Jekawan. Beratnya bukan main. Tapi ketika Ramadan datang, puasa itu cek bersama. Kemana kita pergi orang berpuasa, tiada beban. Tidak ada masalah. Maka kita sangat gembira dengan datangnya bulan Ramadan. Nah itu dia. Belum lagi Bapak Ibu, di samping ibadah puasa ini, ada keuntungan yang mengembirakan kita lagi masalah ibadah ini. Ibadah puasa itu diiringi oleh ibadah-ibadah yang lain. Di antaranya tarawih. Tarawih itu pasangannya, sepasang-pasang itu. Tarawih puasa, tarawih puasa. Makanya kalau kita besok berpuasa, malam ini kita sudah bertarawih. Karena terbenam matahari tadi itu sudah 1 Ramadan. Di bulan yang lain tidak ada sholat tarawih. Itu juga disebut dengan sholat qiyamul lail. Di bulan Ramadan ada baca Quran, tadarus. Tadarus. Di bulan-bulan carai awak bertadarus juga, tapi tidak termotivasi kayak kita bertadarus di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan kita mendengarkan taklim setiap malam. Di bulan carai awak mendengar taklim juga, tapi tidak semotivasi di bulan Ramadan. Betul tidak ada, Bu? Bulan Ramadan murah setiap malam. Kemudian ada sedekah. Di bulan carai kita bersedekah juga, tapi di bulan Ramadan kok kita lebih terbuka untuk bersedekah. Nah, Bapak Ibu hadirin sekalian, makanya bulan Ramadan itu syahrul ibadah, bulan ibadah. Belum lagi saya catat juga, siapa yang membukakan orang sedang berpuasa, dia dapat pahala sebanyak orang dibukakannya, tanpa mengurangi pahala orang itu. Coba kalau kita manggil buka sama-sama ke rumah, membukakan anak yatim, menyiapkan perbukaan di masjid ataupun di musala, para musafir, menuai pahala bukan main. Itu cuma ada di bulan Ramadan. Belum lagi Bapak Ibu, pahala kita dilipat gandakan. Kalau amal wajib itu menjadi 10, menjadi 70, bahkan lipat ganda yang tidak terhitung. Itu di bulan Ramadan. Yang menarik lagi Bapak Ibu hadirin sekalian, tadi sudah saya sampaikan, sekali muka 2, muka puro 2, 3 tang tabayat. Bulan Ramadan juga di samping syahrul ibadah, menempe di situ syahrul rahmah, bulan rahmat. Saya ingin tanya sama Ibu, jujur Bu ya, modal kos dapur kita mana mahal, Ramadan atau di luar Ramadan? Ramadan. Padahal durasi makan kita di Ramadan lebih sedikit, cuma 2 kali, paling buka dan sahur. Tapi pada gok sanok tuh tidak boleh, tidak lapek tidak boleh, tidak. Sehingga di mana-mana orang menjual perbukaan, pical dengan berbagai macam jenis keluar. Itu dulu tuh di muka toko Bedaya sampai ke gerbang pintu Kaporoh Masjid Tauhid, parak kebuku saya kawan. Apalagi besok di pasar Pari gitu, kuliner kita perbukaan bukan main itu. Coba lihat nanti. Kos dapur kita meningkat di bulan Ramadan. Saya pikir bukan hanya kos dapur, tapi segala-galanya. Lihat dujuna mengalih di bulan Ramadan, omsetnya meningkat. Mengalih pembukuan lah jadi itu. Menggalih pakaian, Masya Allah. Menggalih badak. Bahkan menggalih semen, jual cat. Bahkan ada di Bukit Tinggi saya kedapatan same peniti dijual di bulan Ramadan. Nyuka ruangan kali ya nyuka banyak Pak. Same. Saya ngaji di Masjid Raya waktu itu, saya tanya, sini. Para orang anak aja, berampek Bu ya. Ditagih makan dan menjual same apa ya? Kalau di bulan Ramadan ini Bu ya, kita jualan peniti kayak begini, bapi tiwak Bu ya. Ternyata di bulan Ramadan menjual same itu enak.
Dia penjahit. Jadi siapa saja di bulan Ramadan itu omsetnya meningkat. Biaya hidup bertambah, tapi tidak mengeluh. Itu dua rasio tuh Pak. Rahasia pertama, ternyata perekonomian umat Islam di bulan Ramadan itu meningkat. Sehat ekonomi kita. Kenapa ekonomi kita sehat di bulan Ramadan? Bagus perekonomian, sehingga tidak ada yang mengeluh. Nah, kita jawab setelah Buya minum. Minum macam apa? Suara gak kanai. Tapi suara nak kanai lendak utar. Bismillah. Terima kasih banyak yang buat minum supaya panjang umur, sehat badannya, mudahkan rezekinya. Amin. Kenapa tidak ada mengeluh omset kita di bulan Ramadan itu meningkat? Rahasianya satu Pak. Karena di bulan Ramadan umat Islam buru-buru bersedekah semua. Itu rahasia. Jadi kalau seluruh umat Islam itu sudah pada bersedekah semua, tidak ada yang nyimpan uang, uang itu pada beredar dalam kehidupan, ekonomi meningkat. Tapi kalau PT itu cuma menumpuk di beberapa orang saja, alladzina yaknizuna dzahaba wal fiddah, mereka menyimpan emas dan perak di bawah bantal atau di bank saja, tidak diedarkan ke pasaran. Jangankan orang yang punya uang itu saja tidak akan bisa mengutip manfaat dari uangnya. Tapi dia bersedekah tuh banyak orang di bulan Ramadan. Kau bersedekah, kau bersedekah, kau bersedekah. Semuanya sedekah di bulan Ramadan, perekonomian menggari, semuanya bahagia, semuanya sejahtera. Artinya apa? Kalau komunitas masyarakat yang tinggal di situ adalah pelit grup, miskin itu orang. Tapi kalau komunitas masyarakat yang tinggal di daerah itu adalah dermawan grup, semuanya akan bahagia. Makanya bersedekahlah agar kamu bertambah rezeki. Nah, itu rasionya. Akibatnya karena semua orang bersedekah, omset naik sadenya. Uang itu kan berputar balik lagi ke kita itu. Orang menjual badak, omset naik. Menjual bahan bangunan, omset naik. Jual pakaian nak boleh, jual pembuku nak boleh. Bahkan orang yang minta sedekah saja, orang yang minta sedekah saja, itu omsetnya naik juga di bulan Ramadan. Orang minta sedekah, Bu. Saya pernah di depan Balai Budaya itu jam 4 siap sholat asar di jihad lewat situ. Pak, kok masih kosong nih Pak? Sudah jam 4. Sebenarnya Bu ya, di bulan Ramadan kok omset kami naik mah. Kok masih kosong? Ya itu nang kosong lah 6 kali berpindah ke belakang. Di bulan Ramadan. Kalau di bulan Carai Pak, iwak payasti. Termasuk ini yang kita ketawa ini. Walaupun hanya sahur dan berbuka, naik juga omsetnya. Itu tidak? Naik. Kayaknya nggak api. Barangnya masuk apa? Selero bundo langganan tetapnya Bu Alizar. Nah Bapak Ibu, bukan hanya orang minta sedekah, Buya pun naik omset di bulan Ramadan. Ya terus terang aja kan. Ini anak saya tanya itu 2 kali, 3 kali, 4 kali, indak tembe-tembean. Di bulan Ramadan. Jadi memang Ramadan itu, makanya nggak salah jika Nabi itu mengatakan, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan, la tada'allahu ma kana syuhur Ramadan." Kalaulah umatku tahu awana yang terdapat di bulan Ramadan, pasti mereka berdoa kepada Allah, "Ya Allah, kalau dapat bulan itu Ramadan terus." Apalagi Buya. Nah itu nanam bosabi sekali marang kodayuang, 2, 3 utang tabayun. Ibu-ibu, bapak-bapak, semuanya pada gembira di bulan Ramadan itu, termasuk anak-anak kita. Gembira. Memang liswaib farhatan, bagi orang yang sedang berpuasa itu ada 2 kegembiraan. Farhatun indal aktar wa farhatun indal liqa'i rabbi. Pertama saat berbuka, yang kedua saat menemui Tuhan.
Di saat berbuka pasti bergembira. Makin dekat ke berbuka, makin gembira kita. Makin dekat, makin gembira. Saya pikir itu, pas tinggal 5 menit datang pengumuman. Buka ditunda 1 jam lagi. Marah dia itu. Marah dia. Mudah-mudahan tidak begitu kan. Wah, makin gembira itu. Apalagi anak-anak. Itu. Yang kedua adalah kegembiraan saat menemui Tuhan di akhirat nanti. Kan sudah saya bilang tadi. Ada karung yang berisi, ternyata mereknya adalah ibadah puasa. Gembira dia, tak jadi masuk neraka. Nah, itu yang pertama yang ada di bulan Ramadan. Nah, Bapak Ibu hadirin sekalian, saya ingat di masa-masa lalu ya, ini Nur Solehin ini adalah tempat pembinaan saya sejak dari dulu ini. Karena saya tidak lahir kayak begini, mulai ketek loh. Kalau dulu ngajinya di sini setiap Selasa pagi, Selasa subuh pasti di sini. Nah itu apa, saksi hidup masih ada. Saksi hidup. Saya ingat masa lalu. Tapi yang saya ingat lagi adalah kalau Ramadan itu datang, setidaknya setengah Ramadan saya termasuk yang ditugaskan oleh lembaga pendidikan pondok pesantren Tawalib dalam hal ini. Kadang ke Pekanbaru, kadang ke Medan, kadang ke Bandung, kadang ke Jakarta. Untuk apa? Untuk cari uang. Buat pembangunan sekolah kita, pondok kita. Kapan itu? Di bulan Ramadan. Dan itu pasti dapat. Saya sejak kelas 1 SMA lah, itu selalu ditugaskan oleh pihak sekolah. Karena sedikit bisa ngomong, sedikit bisa ceramah. Jadi saya sudah cerdik juga dari dulu gitu. Sekarang kan cerdik juga ini. Nah dulu cerdik juga. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian ditugaskan. Kenapa? Di bulan Ramadan. Karena di bulan Ramadan itu pintu infak itu dibuka. Dan setiap pergi pasti pulang membawa uang. Tidak ada perencanaan, hanya nemuin saja. Kita turun ke lapangan, kemudian kita temui orang-orang agonia. Nah, dikasih kita langsung. Tidak ada pula ditelepon lebih dulu, kemudian dikirim proposal dulu, enggak begitu. Langsung saja. Pokoknya kami dibekali dengan surat tugas mencari dana. Udah itu, kami berangkat. Bagaimana caranya? Terserah. Tapi rata-rata kembali dengan membawa uang. Itu tiada lain tidak bukan adalah karena kekeramatan yang terdapat di bulan Ramadan. Nah, begitu Bapak Ibu hadirin sekalian. Jadi tadi sudah saya katakan, walaupun rata-rata kos hidup kita itu meningkat di bulan Ramadan, tidak ada yang mengeluh. Semuanya pada mampu untuk melaksanakannya. Dan rata-rata menjadikan Ramadan itu tempat start. Beli baju baru, beli sepatu baru, segala-gala baru lah. Di bulan Ramadan itu. Nah Bapak Ibu hadirin, itu yang pertama. Sehingga akibatnya ibadah kita ketika Ramadan itu datang, bukan main, meningkat. Bahkan ada yang ganjil lagi Pak, kalau Ramadan datang. Ini kalau saya sampaikan pasti surprise ini. Naumus shaim ibadah. Tidurnya orang yang sedang berpuasa ibadah. Lalu saya dapat pahala. Kapan itu? Di bulan Ramadan. Coba bayangkan, naumus shaim ibadah. Tidurnya orang yang sedang berpuasa adalah ibadah. Kalau di bulan Syawal, enggak. Tentu ada yang bertanya, tidurnya tidur bagaimana Ustaz? Setelah sholat subuh tidur, bangun zuhur. Setelah selesai sholat zuhur, tidur, bangun asar. Siap asar tidur, pas bangun berbuka puasa. Kenapa tidur? Kata Buya Alizam, tidur itu ibadah. Tentu tidak tidur seperti itu. Tidur yang dimaksudkan adalah tidur sejenak, tidur karena letihnya berpuasa. Baik siang maupun malam. Umpamanya nanti di bulan Ramadan bapak dan ibu mendengarkan ceramah malam karena letihnya berpuasa siang. Ibadah itu ibadah.
Atau mungkin ibu-ibu yang mengalih di pasar, pembelinya belum datang, ibadah itu. Tertidur karena letih. Tapi kalau sudah sembahyang subuh, Pak biak bantah delo selimut. Tidur mulai sampai dua, itu tidak ibadah. Itu tidak ibadah, itu lain. Itu puasa ulah namanya tuh. Kapan lagi merasa laparnya kalau lalu bantu itu tidak masuk terus. Kalau ada di antara jamaah solihin yang kayak begitu, elo tabe itu. Jadi ini hanya ada di bulan Ramadan. Kemudian yang sangat istimewa lagi Bapak Ibu, man hadaral majalis al-ilmi fi Ramadan kataballahu lahu min kulli qadamin ibadata sanatin. Ini hanya ada di bulan Ramadan, Pak. Siapa yang menghadiri majelis ta'lim di bulan Ramadan, baik siang maupun malam, maka Allah akan berikan pahala kepada orang itu di setiap langkah yang ia langkahkan, ibadah sanatin, bagaikan beribadah 1 tahun. Coba. Itu hanya ada di bulan Ramadan. Coba kalau rumah kita agak jauh dari masjid, langkah pendek loleh. Kepak tinggal nak top pendek langkah katanya. Beda. Hanya di bulan Ramadan. Man hadara majelis al-ilmi fi Ramadan, di bulan Ramadan, setiap langkah pahalanya sama dengan ibadah 1 tahun. Berarti sebulan Ramadan kalau setiap hari dan setiap malam kita bermajelis taklim, taruh yang malam saja, itu sama dengan beribadah 30 tahun. Apalagi ada nanti yang nyelonong ngundang Ustadz Alizar Chan lagi siang. Promosi siang sekali seminggu kan, siang. Itu hanya ada di bulan Ramadan. Kenapa kita tidak gembira menyambut Ramadan yang seperti ini? Masya Allah. Itu dia. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua tadi sudah saya bilang, ada ibadah kemudian bersih dari dosa. Itu juga ada di bulan Ramadan, Pak, bersih dari dosa. Di bulan lain tidak ada. Kenapa? Ya, jawabannya mudah saja, karena Nabi bilang begitu. Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Kita yakin itu. Ini yang bilang bukan siapa-siapa, tapi Rasulullah. Siapa yang mempuasakan bulan Ramadan dengan iman dan keikhlasan, maka Allah mengampuni dosa yang berlalu. Itu puasa itu. Wa man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang menegakkan bulan Ramadan, maksudnya malam, dengan majelis taklim, dengan tadarus, dengan bersedekah, dengan berinfak, dengan membukakan orang sedang berpuasa, dengan ikhlas dan jujur, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Allah mengampuni dosa yang berlalu. Masya Allah. Itu hanya ada di bulan Ramadan. Surga sudah di tangan itu. Ada yang bertanya ke saya, itu hadis itu betul itu ya? Yang namanya hadis itu betul lah. Tidak mungkin hadis itu bohong. Karena Nabi yang bilang. Cuman permasalahannya di sini, kan sekarang disebutkan ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Jadi dosa itu udah macam apa? Ada zambun, ada ismun. Zambun dan ismun, sa yang titik 3 itu ismun. Zambun itu artinya dosa kecil, ismun dosa besar yang habis oleh karena ibadah Ramadan atau karena kedatangan ibadah Ramadan adalah zambun. Dosa-dosa kecil itu habis tanpa minta ampun, jadi tanpa diminta dikasih. Tapi kalau ismun memang nggak habis. Karena ismun itu adalah minal kabair, dosa gadang. Tapi rata-rata dosa besar itu kita juga tidak lakukan. Contohnya membunuh orang, kena doa. Makan riba, makan ratu anak yatim, kena doa. Syirik, kena doa.
Yang ada banyak adalah namanya kalau apa? Kalau Imam Al-Ghazali menyebutkan dosa anggota, zambul aqba, dosa mata, dosa telinga, dosa tangan, dosa kaki, itu yang banyak Bapak Ibu. Dosa mata, indak kadicali sakali kau nampak baru. Kadicali barang kau barang talarang deh. Tuang pangan sele dan seba seste. Atau ditutuinya matanya cuma agak jarang sangin. Dosa ketek. Kan nggak mungkin dosa kayak begitu sama dengan membunuh. Kan seperti itu. Dosa ketek. Kita sedang berada di atas rumah, nyapu pintu kita itu kaca, ada yang lewat, TET lewat. Ternyata TET ini pakaiannya agak baru. Kita yang sedang nyapu bilang dalam hati, itu saya udah lama bangga. Dosa ste. Dia tidak ada niat kayak begitu. Cuman kebetulan baju long resnya baru agak terkelipak di angin. Itu baju lama enggak loh, nyuati awak. Dosa ste. Akan itu? Nah, dosa ste. Itu habis oleh karena kita menunaikan ibadah Ramadan. Kan seperti itu. Dan kebetulan Bapak Ibu hadirin sekalian, ya, coba kek duduk kamar teh lah. Apa tuh teh? Aduh nang ketek sampean ko tarang ngale orang beko sagan awak. Nah sabananya nang kawak sampean ko rada-rada gunjang stek mah. Tapi sekali ko iyalah. Dosa sedikit. Itu habis oleh karena Ramadan. Makanya kehadiran Ramadan itu ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, menghabiskan dosa-dosa kecil. Enggak dosa kadang lah. Dosa-dosa kecil. Karena perimbangan ibadah yang kita kerjakan itu sangat banyak. Nah, Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati. Ini perlu kita yakini dengan keyakinan yang sesungguhnya. Karena memang diberikan kita sarana yang seperti itu seketika kita berada di bulan Ramadan. Nah itu dia. Kemudian yang tidak kalah lagi. Dari perjuangan panjang yang kita lalui di tengah-tengah kehidupan. Yang kita inginkan itu adalah husnul khotimah. Makanya kita berdoa, Allahumma khtim bi ahsanil khotimah. Wala tahtim bisu'il khotimah. Ya Allah, tutuplah usiaku dengan baik penutupannya dan janganlah kau tutup usiaku dengan jelek penutupannya. Jadi kok mati rancak dapat husnul khotimah lah. Kan biasanya ketika kita mendengar ada berita duka, mudah-mudahan husnul khotimah. Apa ciri orang yang mendapat husnul khotimah? Akhiru kalamuhu la ilaha illallah. Husnul khotimah. Sebab mangkana akhiru kalamuhu la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang akhir kalamnya, ucapannya, ngomongnya adalah la ilaha illallah, langsung masuk surga. Nah, sedikit ada kaitan dengan Ramadan, Pak. Kan ada orang yang salah anggapan oleh karena kurang belajar. Sehingga kalimat la ilaha illallah itu orang itu menganggap harus sempurna seperti yang saya baca tadi. La ilaha illallah. Amati sekali. Padahal tidak harus begitu, Pak. Sehingga ada yang menafsirkan la ilaha, amatinya tidak ada Tuhan. Amati kapiannya itu mah. Enggak begitu. Murah banget kapian. Kalau harus sempurna seperti yang saya contohkan ini, la ilaha illallah, itu di sinetron ada tuh. Di sinetron ada tuh. Sempurna kan? Jadi maksudnya apa? Dia meninggal dalam keadaan beribadah, itu maksudnya. Asalkan dia meninggal dalam keadaan beribadah, itu sudah masuk ranah seolah-olah meninggal dalam la ilaha illallah. Ada meninggal sedang sujud. Tempo hari ada viral di media sosial, di YouTube baca lihat.
sedang sujud. Meninggal dalam keadaan sujud, ana bacanya waktu sujud. Subhana rabbiyal a'la. Apakah itu tidak la ilaha illallah? Jadi meninggal dalam keadaan beribadah, itulah yang kita inginkan. Itulah sama juga meninggal la ilaha illallah. Nah, Bapak Ibu hadirin sekalian, di bulan Carai paling yang kita harapkan dalam keadaan beribadah itu dalam sholat kita meninggal, ketika baca Quran kita meninggal, ketika mendengarkan majelis taklim kita meninggal, karena itu cuma ibadah yang kita lakukan. Tapi kalau Ramadan datang, kapan pun kita meninggal, kita dalam keadaan beribadah. Kenapa? Karena mulai terbit fajar sampai terbenam matahari kan kita sedang beribadah, ibadah puasa. Makanya kapanpun jam berapun wak meninggal, itu fil ibadah, dalam beribadah. Makanya orang meninggal di bulan Ramadan itu bagus. Jika ada apa ibu yang berencana, ambillah meninggal di bulan puasa. Karena itu meninggalnya makin bagus. Yang jelas, yang meninggal di bulan Ramadan, azab kubur ada di tangan lapeh je. Mana kadang tiwak masuk bulan puasa. Nah, jadi Bapak Ibu, ibadah kita bertambah, dosa kita dihapus. Cuman ada sedikit sebagai penutup dalam uraian ini, apakah dua hadiah itu betul-betul kita akan peroleh? Itu sangat ditentukan oleh cara masuk kita. Cara masuk ke bulan Ramadan. Bagaimana caranya? Jangan lupa ada satu amal. Fa'fu wasfahu. Saling memaafkan. Inilah yang diterjemahkan oleh orang kita balimau. Nah, jadi balimau kau tidak mandi ke Singkarak, tidak mandi kalau buat buntar. Kalau mandi kalau buat buntar, kau mandi ke Singkarak, kadang tidak balimau dah, balimang, balunau. Balunau jadinya. Cuman kenapa balimau diberikan istilah oleh orang tua-tua kita? Karena limau asam itu biasanya dipakai sebagai alat pembersih kare dan taba. Itu tidak? Basuh piring kasih asam. Itu untuk mencuci piring yang warnanya biru itu sunlight. Itu kan dari unsur jeruk nipis itu. Nah, dia bersih. Jadi balimau kena ngambil istilah kare dan taba akan bersih kalau dikasih limau. Sunlight. Jadi itu adalah semacam analogi. Dan sebenarnya fa'fu wasfahu. Makanya sebelum kita masuk Ramadan, saling memaafkan kita. Agar kita masuk ke bulan Ramadan tidak ada beban. Jangan dibawa dendam ke bulan Ramadan. Sebab kalau dibawa dendam ke bulan Ramadan, puasa kita jadi terganggu. Kok sedang puasanya lalu? Ada yang kalau tidak nyapo dulu, dia nak nyapo dah. Wah sedang puasa, usah puasa kita. Makanya sebelum Ramadan masuk, kita fa'fu wasfahu. Saling memaafkan. Pertanyaannya adalah dengan siapa? Dengan seluruh orang. Tapi yang paling utamanya dengan yang paling sering berjumpa. Kalau suami tentu istri. Kalau orang tua tentu anak. Anak tentu orang tua. Ipa bisan nasa rumah. Itu yang paling pokok dulu. Makanya jangan dengan orang kita fa'fu wasfahu aja di rumah lupa. Itu nak masuk atau di rumah anda saling maaf pak. Tak boleh di rumah hati. Jangan begitu. Walau kalau semuanya di rumah paling pokok. Baru yang lain-lain. Kehendak kalau jok buaya lizar basalam masuk ke runtu abahu. Jo anak bah, jo rangkai bah. Lupa. Jangan begitu. Di rumah terutama sekali. Jadi mari kita pergunakan 15 hari ke depan untuk mempersiapkan diri seperti itu. Mudah-mudahan ibadah Ramadan yang kita lakukan tahun ini bisa lebih sempurna ketimbang Ramadan pada tahun yang lalu. Itulah Bapak Ibu yang berbahagia. Ke Bukit Tinggi singgah ke Guguk tibur situ hari pagi. Dia kata isan dalam masuk maka mengaji langsung berhenti. Banyak maaf, selamat masuki Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.